Belum genap 100 hari menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tejo Edi Pujiatno sudah banyak menuai kecaman. Bukan karena kebijakan, tetapi karena pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Mulai dari ketika Menteri Tejo mengeluarkan statement agar Polri tidak memberi izin terkait rencana Golkar menggelar Munas ke-9 di Bali beberapa waktu lalu karena dianggap berpotensi mengganggu keamanan. Dan yang teranyar, ia menyebut para pendukung KPK sebagai rakyat tidak jelas. Akibat hal itu, Menteri Tejo mendapat bully habis-habisan di media sosial. Bahkan, Tejo dilaporkan ke polisi oleh masyarakat yang merasa tersinggung. Tejo menilai baiknya kisruh Polri dan KPK diselesaikan melalui jalur sesuai dengan konstitusi. Ia tidak setuju dengan gerakan masyarakat yang membela KPK hingga berdemonstrasi. Bahkan menyebut pimpinan KPK kekanak-kanakan dan para pendukung KPK sebagai rakyat tidak jelas. Harus menenangkan, jangan membakar-bakar massa, mengajak rakyat, ayo rakyat kita ini tidak boleh begitu itu. Itu suatu sikap pernyataan yang kekanak-kanakan. Ya, berdiri sendiri, kuat dia akan didukung, tidak ada masalah, konstitusi yang mendukung. Bukan dukungan rakyat yang nggak jelas, itu nggak jelas, itu nggak jelas. Itu konstitusi yang mendukung. Pernyataan itu mengundang banyak kritik pedas dari sejumlah kalangan. Bahkan, Tejo disamakan oleh pesulap lucu Pak Tarno dalam meme yang beredar di media sosial. Tak cuma itu, buntut dari pernyataan sang menteri tadi membuat Forum Warga Kota Jakarta melaporkan Menteri Tejo ke Mabes Polri. Tejo Edi Pujiatno yang mengatakan bahwa pendukung KPK itu adalah rakyat tidak jelas. Nah, jadi menurut saya itu sebuah pernyataan yang menghina rakyat Indonesia. Kenapa rakyat yang begitu concern membantu pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia justru dikatakan sebagai rakyat tidak jelas. Jadi itu yang menjadi dasar saya dan teman-teman dari Fakta untuk melaporkan Pak Tejo ke Bareskrim Mabes Polri. Sejumlah pengamat menilai sejumlah peristiwa seperti tadi tak seharusnya terjadi seandainya Menteri Tejo memiliki gaya komunikasi yang bagus. Seperti yang diungkapkan oleh pakar komunikasi Aqua Dwipayana yang menyarankan agar Menko Polhukam Tejo Edi Pujiatno untuk lebih fokus pada pekerjaannya daripada memberikan komentar-komentar yang kontraproduktif dan blunder. Jika tidak segera berubah secara signifikan, tentunya akan menurunkan kredibilitas Presiden Jokowi. Iya, pemirsa selamat malam. Anda masih bersama kami di Adapa Berita. Dan pemirsa, pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kali ini, saya dan Lubis akan mengajak Anda terkait dengan kontroversi statement dari Menteri Tejo menyoroti gaya komunikasi Kabinet Kerja Jokowi JK. Dan malam hari ini saya bersama dengan 3 orang narasumber sudah hadir di studio kami, yaitu sebelah kiri saya sudah hadir Pak Tengku Taufik, anggota DPR RI di Partai Nasdem. Selamat malam Pak Taufik. Selamat malam juga. Oke, kemudian juga pengamat politik kita sudah hadir Ibu Siti Zuro. Selamat malam Ibu Siti. Selamat malam Mas. Iya. Dan Ketua Kontras di sini sudah hadir bersama kami, Bang Haris Azhar. Selamat malam Bang Haris. Malam. Oke, pemirsa Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0215155111. Oke, mungkin saya ke Bang Haris. Bang Haris, ini menarik kalau kita melihat begitu ya, banyak kecaman terkait dengan gaya komunikasi dari Kabinet Kerja Jokowi JK, dalam hal ini adalah Menteri Tejo begitu. Netizen memberikan kecaman begitu ya, dalam media sosial kecaman yang begitu besar begitu. Tapi kalau Anda melihat sendiri begitu, apakah ini tanda kutip begitu ya, ini ditunggangi begitu atau apa sifat bully-bully gaya komunikasi ini begitu bagi Kontras sendiri? Ada banyak catatan ya terhadap Pak Tejo ya, Menko Polhukam. Saya pikir sebagai seorang menteri koordinator lagi ya, tidak pantas menggunakan kata-kata yang seperti itu menuduh masyarakat atau rakyat yang nggak jelas itu katanya. Saya mau memastikan saja bahwa saya adalah orang yang sejak pagi ada di KPK waktu hari Jumat ketika Mas Bambang Wijoyanto ditangkap itu. Saya jelas, saya punya KTP, saya punya nama, saya punya identitas dasar sebagai warga negara. Dan saya dilindungi oleh undang-undang untuk berpartisipasi dalam tindakan-tindakan yang memang itu dinyatakan penting untuk menjaga kehidupan demokrasi di negeri ini. KPK adalah lembaga yang penting buat saya secara pribadi,
Dan KPK adalah lembaga yang menurut saya dari semua lembaga hukum, lembaga yang paling progresif bekerja. Upaya yang dilakukan oleh Polri dan juga kelompok-kelompok politisi, terutama politisi-politisi yang ada di dalam lingkar kekuasaan, dengan melemahkan KPK, menurut saya itu adalah ancaman buat kami di warga negara. Karena korupsi itu adalah mengambil duit rakyat. Nah, kalau KPK dilemahkan, itu melemahkan rakyat. Sudah waktunya ketika KPK dilemahkan, maka kami datang ke sana menunjukkan bakti kami, bukti kami terhadap apa yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai undang-undang yang diatur juga di bawah konstitusi itu. Jadi kami jelas. Nah, kalau menteri ada yang bicara nuduh rakyat nggak jelas, maka saya mempertanyakan bahwa menteri ini belum sadar kalau dia menteri, dugaan saya. Dan kalau dia menuduh seperti itu, saya setuju dengan asas Tigor Nainggolan tadi, bahwa itu penghinaan massal ya terhadap rakyat. Kalau sekali ini dibiarkan, ke depan pemerintahan ini, terutama seperti yang dilakukan oleh Pak Tejo, ini bisa lebih buruk lagi nanti hinaannya kepada masyarakat, atau saya khawatir dalam bentuk-bentuk tindakan yang lebih fisik bentuknya. Jadi oleh karena itu sudah patut seharusnya Pak Tejo meminta maaf kepada rakyat, karena itu adalah bentuk partisipasi dan tindakan kami bukan tindakan kekerasan, kami tidak melakukan tindakan melanggar hukum atau kejahatan. Jadi menurut saya itu sangat tidak penting dan jauh sekali dari nilai-nilai etika pejabat negara. Bang Haris, saya bergeser ke Pak Taufik. Pak Taufik, sejauh ini pandangan Anda terkait dengan statement dari Menteri Tejo ini? Dia teman baik saya. Kehidupan dalam keseharian beliau ini adalah sangat hubungannya sangat baik ya. Dengan siapapun sebetulnya. Jadi mungkin di dalam sebuah situasi tertentu yang seperti itu, mungkin beliau ini harus berhadapan dengan tarik-menarik situasi, mungkin timbullah pernyataan yang seperti itu, yang ditafsirkan seperti Mas Aris tafsirkan tadi. Saya berharap, saya tidak mengatakan ini adalah sebuah pernyataan yang baik di dalam politik, dalam konteks komunikasi. Tentu saja saya berharap cara berkomunikasi seperti itu harus diperbaiki. Tetapi kadang-kadang oleh seorang seperti Pak Tejo ini harus dilakukan seperti itu, walaupun tidak dalam bahasa seperti itu. Ya, itu Pak Tejo. Tapi saya berpikir tidak ada di kalangan, apakah itu dalam lingkaran berkuasa itu adalah untuk kita berhenti memerangi korupsi. Jadi tetap saja kita akan fokus masalah korupsi. Pak Taufik, kalau kita lihat gaya menyoroti begitu ya, gaya komunikasi kabinet Jokowi sendiri ini kerap kali bertentangan atau berhadapan begitu dengan rakyat sipil sendiri. Saya rasa satu-satunya yang berhadapan dengan rakyat sipil, ya kan baru kali ini dalam statementnya kali ini. Tetapi itu pun langsung sudah ditegur. Kan sudah ada tegur, jadi itu tidak ada masalah. Itu kita sadar semuanya di dalam, kalau memang itu disebut di dalam lingkaran kekuasaan, bahwa apa yang dilakukan oleh, kalau memang benar bahwa itu adalah tidak salah, maka toh dia telah ditegur oleh Presiden, dan tentu saja kita juga tidak akan berharap dia akan melakukan itu seperti itu. Buntut ini pelaporan ke Barreskrim Mabes Polri. Itu kan hak siapapun warga negara untuk melaporkan. Nanti kalau memang bersalah, silakan saja Polri itu menindaklanjuti laporan tersebut. Ibu Siti Sudiro, ini kalau kita lihat ketegangan begitu ya, ketegangan politik antara elit politik begitu karena berada lingkungan kekuasaan dengan politik yang digerakkan oleh rakyat begitu. Anda juga sudah melihat begitu ya gesekan-gesekan sejauh ini. Iya, jadi memang kalau kita runut ke belakang ya sebentar ya, sejak tahun 98 itu mengapa kita menjalankan sistem demokrasi. Kita sepakat dengan sistem demokrasi sejak 98. Kenapa? Karena ada gerakan reformasi tahun 98 itu yang sungguh-sungguh kita ingin melakukan satu pemberantasan
KKN. Gitu. Jadi pemerintahan ini amanahnya, semangatnya, rohnya itu sebenarnya adalah bagaimana memberantas KKN dan menciptakan, mewujudkan, menghadirkan pemerintahan yang bersih. Dan itu yang menjadi tujuan utama dari Pak Jokowi. Oleh karena itu sebetulnya semua energi kita, fokus kita adalah selain memberantas narkoba, ini ada masalah yang menurut Mas Haris tadi itu krusial sekali, yaitu memberantas korupsi. Bu Siti, ini menarik begitu. Pertanyaan besar begitu. Apakah tadi hadap-hadapan begitu ya, head to head antara kekuatan massa begitu dengan statement-statement dari Kabinet Kerja Jokowi begitu? Apakah massa sudah mulai melihat begitu? Apakah ada pergeseran track begitu dari pemerintahan Jokowi JK sehingga mulai berhadapan? Inilah Pak Jokowi waktu kampanye itu kan sangat cair gitu ya, komunikasinya luar biasa gitu ya. Dia menjadi simbol yang bisa langsung menjadi kerumunan. Itu kan menandakan tidak ada jarak. Komunikasi jalan, cair, fluid gitu. Lah mengapa sekarang kok tidak cair? Mengapa sekarang kok mendadak sangat seolah-olah ada resistensi? Sudah tetap saja. Jadi jangan lupa dia dipilih ya, tidak cukup Pak Jokowi saja sekarang yang menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang tadi dia fluid, yang cair, komunikasi dan sebagainya. Semua menteri yang mengitari Pak Jokowi juga disarankan untuk seperti itu. Jadi harus mengikuti gitu ya, mengikuti sehingga kalaupun ada rakyat ini kan tulus sebetulnya. Jadi ketika dia tidak benar ini negara saya, yang dipikirkan negara sebetulnya, tidak orang per orang ataupun dislike atau suka tidak suka orang. Tapi ini tidak benar ini. Jadi diluruskan lah. Ketika meluruskan itu, ini yang harus ditangkap oleh pemimpin kita. Jadi tolong jangan dimarahi kan gitu kan mestinya. Apakah ini tanda begitu bahwa masyarakat begitu sudah mulai gerah begitu dengan gaya politik yang disuguhkan oleh pemerintahan Jokowi atau kepemimpinan Jokowi begitu yang keras sekali menghadirkan kondisi-kondisi belusukan ini juga mungkin Bu Siti setuju. Tapi kan kita tanggapi pemirsa di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.